Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Audi Linsing A dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan NIM 20 garis miring 460 645 garis miring TP garis miring 12855. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Effect of Heat Treatment and Lyophilization on the Physical Chemical Properties of Water-Soluble Protein from Silver Crab. Nah, selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada materials and method, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion. Yang pertama kita mulai dengan introduction. Nah, jadi seperti judulnya, research ini tentang ikan silver crab, atau mungkin kita lebih kenalnya dengan ikan mola, yang merupakan ikan air tawar dari Cina. Nah, ikan ini biasanya dimanfaatkan untuk filet dan surimi, yakni contoh produk dari silver crab ini. Nah, ada pula nih tujuan dari penelitian itu adalah untuk menginvestigasi dampak apa sih yang diberikan dari water-soluble proteinnya jika diberi perlakuan yang berbeda pada rentan pemanasan 30-80 derajat Celcius pada physicochemical water-soluble protein tadi. Nah, di sini ada 4 physicochemical yang akan diuji. Yaitu ada 4 sifat ya. Yang pertama ada solubility, ada surface hydrophobicity atau SO, ada SH atau sulfhydryl group. Terus ada juga SDSPH atau sodium doxylene sulfate polycrylinamin gel electrophoresis. Nah, pokoknya banyak banget ya singkat-singkatannya. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan singkatannya aja untuk lebih mempermudah penjelasan. Oke? Nah, untuk yang psikochemical ini akan kita bahas lebih lanjut di result and discussion. Nah, pada penelitian ini, treatment yang digunakan terhadap WSP-nya tadi atau water soluble proteinnya itu ada heat treatment, ada lyophilization. Nah, heat treatment ini ya seperti biasanya ya pemanasan yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh mikrobia, dan lyophilization ini contoh itu kata lainnya atau mungkin sebutan lainnya itu adalah freeze drying. Jadi nanti ini semacam salah satu metode pengeringan yang biasa digunakan untuk memperpanjang masa simpan suatu produk gitu. Oke, mungkin kita next ke materials and method. Oke, nah yang pertama kita akan masuk ke materials. Nah, di sini nih ada fresh silver crab, ini ikannya. Nah, ikannya itu kita pakai ikan yang masih fresh gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa komponen atau senyawa kimia yang bakal kita gunakan untuk menganalisis keempat physicochemical tadi. Ada ANS, ada DCNB, ada trace aminometane, ada bovine serum albumin, ada SDS, ada EDTA. Jadi teman-teman bisa baca langsung aja apa kepanjangannya. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke method. Nah, di sini ini kita mulai dari preparation of WSP atau water soluble proteinnya. Nah, water soluble proteinnya ini bakal diekstrak dari dorsal muscle dari ikannya. Nah, dorsal muscle ini bagiannya ini nih. Teman-teman bisa lihat kursor saya. Nah, dia itu ada di bagian sini, di dekat siripnya ini. Itu namanya dorsal muscle. Nah, selanjutnya ini nanti bakal dihomogenasi dengan air dingin, terus juga bakal disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 20 menit pada suhu 4 derajat. Nah, nanti yang dipakai ini adalah supernatannya. Kita lanjut ke lyophilization atau tadi freeze drying. Nah, nanti WPS solution tadi yang udah dibuat di sini bakal digunakan dengan cara disiapkan itu dengan cara ditaruh dulu tuh di stainless steel tray, terus bakal disimpan di tempat yang dingin selama 6 jam, terus bakal dilyofilisasi atau mungkin kita gampangnya bilangnya di freeze drying di freeze dryer selama 24 jam dengan suhunya sama tadi 55 derajat kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan yang
heat treatment tadi. Nah, tadi kan udah ya lyophilization, nah sekarang yang heat treatment. Nah, WPS solutionnya tadi WSP solution. Mungkin gampangnya WSP aja kali ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Supaya mempermudah. Oke, jadi mulai sekarang saya bukan WSP tapi WSP. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini WSP-nya tadi bakal dipanaskan dari suhu 20 sampai 80 derajat dengan water bath yang bisa mengontrol temperaturnya gitu dengan heating rate-nya atau kecepatan pemanasannya itu 5 derajat per menit. Nah, kalau misalnya setiap kali nyampe di suhu yang diinginkan, itu bakal langsung disiram atau didinginkan dengan air dingin atau air es supaya tidak terjadi pemanasan lebih lanjut gitu. Selanjutnya masuk ke protein determination. Nah, kandungan proteinnya ini bakal diuji dengan Biruit method dengan menggunakan bovine serum albumin sebagai standarnya. Selanjutnya kita masuk ke solubility. Di sini untuk menguji solubility-nya tuh WSP solution-nya tadi yang udah di heat treatment bakal disentrifugasi pada kecepatan 10.000 kali gravitasi di suhu 4 derajat selama 10 menit. Nah, yang sudah di lyofilisasi tadi, WSP-nya juga bakal dilarutkan dulu nih di 1 mili air, terus bakal disentrifugasi juga dengan kecepatan waktu dan suhu yang sama dengan yang heat treatment tadi. Nah, selanjutnya total total SH group atau sulfhydryl groupnya tadi ini 0,5 mili dari WSP solutionnya tadi bakal ditambahin ke buffer, ke EDTA, EDSDS, pokoknya senyawa-senyawa kimia yang tadi yang ada di materials, teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya. Dan nanti kalau udah dicampur bakal diinkubasi selama 20 menit pada suhu 40 derajat. Nah, setelah itu bakal diukur absorbansinya pada 412 nm gitu. Nah, terus nanti bakal dihitung dengan menggunakan koefisien yang ada di layar. Tuh. Nah, selanjutnya surface hydrophobicity. Nah, ini WSP solutionnya tadi bakal dicairkan dengan 0,1 m sodium phosphate buffer, terus bakal dibuat beberapa seri konsentrasi, ada 0,125, 0,25, 0,5, dan 0,1 mg per mililiter. Nah, setiap 2 mili dari konsentrasinya itu bakal ditambahin dengan ANS, ditambah juga dengan sodium phosphate buffer juga. Nah, setelah itu bakal disimpan di ruangan yang gelap selama 5 menit. Setelah itu bakal diukur fluorescence intensity-nya dengan luminance spectrophotometer. Kemudian dengan berbagai wavelength-nya tadi ya, ada excitation, ada emission, ada juga yang excitation and emission slit. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri di PPT-nya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang SDS page. Nah, di sini WSP solution-nya itu yang setelah diberikan perlakuan pemanasan ataupun first drying itu bakal disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 10 menit. Dan nanti supernatannya itu bakal dianalisis dengan SDH page dengan menggunakan 4% stacking gel and 12% running gel. Dan itu bakal di range gitu markernya dari 14,4 sampai 97 kDA. Yang terakhir nih, ada statistical analysis. Nah, statistical analysis bakal menggunakan SAS atau statistical analysis software. Nah, terus juga setiap percobaan ini dilakukan dengan pengulangan 3 kali. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke results and discussion. Nah, yang pertama itu kita masuk ke yang solubility bagian yang heat treatment. Nah, di sini tuh kalau kita lihat ada grafiknya, dari suhu 20 ke 40 itu remain constant atau kurang lebih itu nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau misalnya dari 40 ke 48 mulai ada nih
perubahan atau penurunan solubility-nya atau slightly decrease. Nah, selanjutnya nih dari 50 ke 52 itu baru ada sharply decrease atau penurunannya secara tajam banget gitu. Selanjutnya dari 52 ke 80 itu ada gradually decline atau ada penurunan tapi yang enggak signifikan banget juga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang menyebabkan penurunan dari solubility ini adalah karena banyak protein yang terdenaturasi. Nah, dengan terdenaturasi ini dapat menurunkan tingkat kelarutannya. Selanjutnya, kita masuk ke solubility tapi bagian WSP yang di lyofilisasi atau yang di freeze drying. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama. Nah, solubility WPS yang awalnya itu sekitar 99%, tapi di lyofilisasi itu WPS yang sudah di lyofilisasi itu sekitar 72%. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya ada penurunan. Nah, kenapa sih penurunan ini dapat terjadi? Nah, penurunan ini dapat terjadi karena berkurangnya interaksi WPS dengan molekul air sehingga dapat mempengaruhi kelarutan dari WPS ini. WSP maksudnya. Saya WSP ya teman-teman, water soluble protein. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa lyofilisasi dapat mengubah dari WSP ini. Salah satunya dari solubility-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surface hydrophobicity. Ini bagian yang heat treatment. Nah, di sini kita menggunakan ANS sebagai pengujinya. Nah, ada grafiknya juga ya teman-teman, kita dapat lihat di sini. Nah, itu mulai meningkat itu dari grafik 40 sampai maksimumnya itu di grafik 70. Maksudnya 70, 40 derajat sampai 70 derajat Celcius ya. Nah, di sini baru dari 70 ke 80 itu berkurang. Nah, surface hydrophobicity itu meningkat karena terjadinya denaturasi. Nah, kalau protein yang terdenaturasi itu kan pasti kayak bakal ke unfold gitu kan strukturnya. Nah, dari situ makin banyak permukaan-permukaan yang hidrofobik itu terekspos. Jadi, makin naiklah surface hydrophobicity ini. Nah, kenapa di 70 ke 80 itu malah kayak menurun gitu? Karena denaturasi secara lanjut, nah itu akan membuat protein tuh akan semacam berkumpul gitu. Nah, jadi kalau udah berkumpul kayak memadat gitu, nanti tuh surface-nya atau di surface-nya itu kan makin kayak sedikit kan ya, tidak terekspos lagi karena dia tuh kayak semakin rekat gitu. Nah, itulah kenapa dia jadi menurun. Nah, selanjutnya surface hydrophobicity ini yang dari WSP yang di lyofilisasi. Nah, dari sini kita lihat di sini kurang lebih juga sama pakai ANS sebagai pengujinya. Nah, di sini malah kita tak ketahui bahwa surface hydrophobicity-nya itu cenderung bertambah drastis dari 20-an ke 300-an. Nah, ini disebabkan karena adanya pendinginan yang membuat protein itu terdenaturasi. Nah, denaturasi itu akan membuka atau mengunfold, kurang lebih sama mengunfold proteinnya. Sehingga makin banyak surface yang terekspos. Nah, dari sini kita juga tahu kalau misalnya rata-rata hydrophobicity yang rendah dengan charge frekuensi yang tinggi akan membuat solubility atau kelarutan protein juga meninggi. Nah, karena di sini kita tahu kalau misalnya solubility-nya itu, maksudnya kita tahu bahwa hydrophobicity-nya itu tinggi, maka hal ini juga dapat berkontribusi terhadap rendahnya solubility dari WSP-nya yang di lyofilisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke total SH group atau sulfhydryl dari perlakuan yang heat treatment maksud saya. Nah, di sini kita lihat grafiknya juga, dia marginally increase from 40 degree di sini. Nah, tapi di sini juga menurun di suhu 50 sampai 55 derajat. Nah, kemudian baru mulai gradually menurun dari yang 55 derajat ini walaupun nanti dia naik di suhu 70. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini kurang lebih
penjelasannya sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya protein terdenaturasi itu bakal terjadi unfold gitu dari strukturnya. Nah dari situ banyak SH group yang terkubur atau yang tertimbun di dalam itu jadi kayak terekspos, jadi kayak keluar terbaca gitu dari alatnya gitu kan, dari pengujiannya maksudnya. Nah kalau misalnya yang decrease ini disebabkan karena tadi ada beberapa protein yang menggumpal, jadinya yang SH group itu nggak terlalu terdeteksi gitu. Nah, terus itu juga karena adanya agregasi tadi ya. Kalau pengumpulan itu maksudnya agregasi, sama aja dengan agregasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas SH group dari liofilisasi, WSP yang di liofilisasi. Nah, di sini kalau kita lihat yang WSP normalnya itu dia punya sulfur groupnya itu 7,34 gitu. Dengan ini ya, mol per 10 pangkat 5 gram protein. Terus yang kalau misalnya WSP yang diliofilisasi itu, dia malah berkurang jadi 5,98. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kurang lebih penyebabnya dapat disebabkan oleh adanya pembentukan es selama pembekuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke SDS page. Ini bagian yang heating. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya dari 35 derajat sampai 45 derajat tuh electrophoretic band-nya itu gak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu loh. Jadi yang terlihat tuh kurang ada. Nah, tapi kalau misalnya di atas 45, kita lihat kalau misalnya electrophoretic band-nya itu malah makin tipis ataupun makin cerah gitu. Jadi kita warnanya kayak semakin pudar gitu lah. Nah, ini mungkin disebabkan karena adanya denaturasi dan agregasi yang intens. Selanjutnya kita ke SDH page yang dia di liofilisasi. Nah, di sini tuh kita lihat ini yang di liofilisasi itu nggak sama dengan WSP yang normalnya tadi. Nah, terus kita lihat juga a molecular weight of 45 kDa was generated after lyophilization. Nah, jadi molecular weight-nya itu digenerasikan setelah di lyofilisasi. Seperti itu. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya di sini kita ketahui juga kalau misalnya agregasi itu dari lyofilisasi ini dapat mempengaruhi kelarutan. Selanjutnya kita masuk ke conclusion. Nah, dari sini dari penelitian di atas kita masuk bahwa WSP dari silver cup ini mengalami denaturasi dan agregasi selama proses pemanasan dan proses lyofilisasi atau freeze drying. Nah, di sini dapat ini mengacu atau meningkatkan surface hydrophobicity tapi pengurangan terhadap solubility dan total SH group. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian question and answer. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, mungkin kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa pengambilan water soluble protein atau WSP dilakukan ekstraksi dari otot dorsal ikan? Apakah akan berbeda jika dilakukan ekstraksi dari bagian lain? Nah, sebelumnya saya kembali ingatkan ya teman-teman, bagian yang diambil itu di daerah sini, punggung ikan. Nah, jadi protein itu secara kelarutannya dapat dibagi menjadi larut garam, ya contohnya itu myofibrillar, dan yang larut air atau sakroplasma itu. Nah, secara umum itu biasanya kandungan sakroplasma itu ada sekitar 10% dari protein total, tapi tiap ikan ya beda-beda. Nah, kenapa yang digunakan itu atau yang diambil itu dari dorsal muscle-nya itu karena kemungkinan besar itu kandungan protein sarkoplasmanya itu paling tinggi di bagian dorsal muscle-nya itu. Nah, kalau misalnya apakah akan berbeda jika dilakukan ekstraksi di bagian lain? Nah, mungkin akan berbeda karena kan kita tahu kalau misalnya kandungan protein sarkoplasma itu kan terbatas, mungkin ada di mana tempatnya kayak ngumpul gitu ya, contohnya mungkin di dorsal muscle ini kalau misalnya digunakan bagian lain mungkin kandungan water soluble protein itu tidak terlalu banyak gitu.
Nah, ini juga saya juga ada sempat baca beberapa literasi. Nah, ini salah satunya contohnya ini, dia juga meneliti tentang silver crab atau ikan mola yang kita bahas di penelitian ini. Nah, dia juga menggunakan bagian dorsal muscle untuk mengambil water soluble proteinnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, ini ada judulnya What Functional Properties of Water Soluble Protein from Silver Crab Conjugated with 5 different kinds of sugar. Nah, mungkin bisa dibaca-baca kalau misalnya teman-teman penasaran. Oke, nah mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah peningkatan hidrofobisitas permukaan protein dapat mempengaruhi pencernaan dari protein tersebut di dalam tubuh? Nah, menurut beberapa literasi yang telah saya baca, peningkatan hidrofobisitas permukaan protein dapat meningkatkan pencernaan protein dalam tubuh. Nah, hal ini disebabkan adanya perubahan struktur pada protein selama pemanasan. Dan tapi nggak hanya pemanasan aja, teman-teman, ada beberapa proses yang dapat mempengaruhi perubahan struktur dan itu juga dapat mempengaruhi hidrofobisitasnya sehingga ya kurang lebih sama dapat meningkatkan pencernaannya terhadap protein. Nah, ini contoh salah satu bahan bacaan yang telah saya baca literaturnya itu. Nah, kalau di sini tuh dia ngebahas tentang soy protein isolate maksud saya, isolate protein dari kedelai, tapi di sini dalam pembahasannya juga ngebahas tentang penelitian lain, yaitu kalau di sini ada egg white protein atau protein dari putih telur yang difosforilasi, kemudian terjadi peningkatan surface hydrophobicity yang dapat mempengaruhi kemampuan pencernaannya. Jadi dapat meningkatkan pencernaannya dalam tubuh. Nah, juga di sini secara in vitro dari kedelai yang difosforilasi atau kacang juga dapat meningkat pencernaannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi satu lagi di sini itu adalah yang rice protein fraction. Nah, di sini nih di jurnal ini ngebahas kalau misalnya tuh hydrophobicity itu sama seperti pernyataan yang awal kalau misalnya hydrophobicity itu mempengaruhi dari kecernaannya gitu. Jadi semakin tinggi hydrophobicity-nya, maka semakin tinggi juga tingkat pencernaan protein dalam tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. Mengapa dapat terjadi kecepatan penurunan solubilitas protein yang berbeda pada beberapa temperatur, di mana ada penurunan yang bersifat gradual dan ada yang step pada suhu sekitar 50 derajat. Nah, jadi pengurangan solubilitas pada suhu 40-48 ini disebabkan adanya denaturasi dan agregasi pada water soluble proteinnya atau WSP-nya. Dan pada suhu 50-52 ini juga grafiknya itu step atau turunnya menurun tajam gitu. Nah, itu karena makin banyak nih yang protein tadinya stabil terus akhirnya terdenaturasi. Nah, kemudian yang dapat mempengaruhi solubilitasnya. Nah, setelah itu pada 52 ke atas itu kayak penurunan secara gradual gitu. Nah, itu mungkin karena dari seluruh protein yang diuji tuh kayak udah semuanya yang terdenaturasi. Jadi kayak nggak ada perubahan, nggak ada penurunan yang kayak signifikan seperti di pada suhu 50-52 derajat. Nah, ini kita lihat di sini ya kan. Nah, tadi kalau di sini tuh kan di sini kan remain konstan gitu kan. Yang artinya belum banyak protein yang rusak gitu. Nah, tapi di sini pada suhu sekitar 40 derajat sampai 48 derajat itu kayak mulai ada penurunan. Nah, ini di sini mulai nih proteinnya kayak degradasi dan agregasi. Nah, terus pada suhu 50 sampai 52 ini tadinya protein yang kayak mungkin di sini masih banyak protein yang setidaknya stabil. Nah, di sini tuh kayak protein yang stabil tadi tuh kayak mulai terdegradasi gitu. Nah, jadi solubility-nya makin berkurang. Nah, di sini mungkin yang proteinnya tadi yang tadinya stabil itu udah hampir habis gitu loh. Jadi kayak hampir semuanya udah terdegradasi gitu. Jadi makanya penurunannya nggak tidak signifikan dan jadi kayak masih cenderung melandai gitu. Itu teman-teman. Kita next ke pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 4.
Di sini, apa tujuan dilakukannya pengujian dengan metode SDSPage pada protein, dan bagaimana mekanisme atau prinsip pengujian SDSPage. Nah, metode SDSPage itu digunakan untuk mengetahui berat molekul dari suatu protein. Nah, prinsipnya itu ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik yang diberikan, protein dengan molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Nah, ini saya akan jelaskan dengan gambar biar lebih gampang. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan gambar dari YouTube Mr. Simple Science. Jadi kalau teman-teman mungkin setelah ini masih penasaran, bisa langsung aja kunjungi ke YouTube channelnya. Nanti saya akan bantu share link di description box. Nah, di sini seperti yang di prinsipnya itu, jadi kita akan menggunakan matrix gel. Nah, di sini tuh matrix gel itu yang ini, yang seperti yang saya tunjukkan. Saya sorry nggak bisa bilang warna karena kayak sama-sama biru. Mungkin saya bilang ini biru muda dan biru yang agak tua gitu ya. Nah, kalau yang di sini yang biru agak muda ini namanya stacking gel. Nah, kalau misalnya di penelitian kita itu digunakan kurang lebih tuh 4% gitu. Nah, sedangkan yang ini nih, yang biru yang agak tua ini namanya running gel. Nah, di sini yang kalau di penelitian kita digunakan itu sekitar 12%. Nah, kalau yang biru-biru ini juga biru-biru titik-titik ini adalah proteinnya dan ini yang arus listrik yang akan kita gunakan. Nah, di sini tuh pada saat proteinnya masih di stacking gel itu digunakan arus 60 volt gitu. Nah, setelah proteinnya melewati stacking gel itu baru arus listriknya dinaikin gitu. Nah, di sini nih mulai deh dari proteinnya tuh kayak mulai turun gitu. Nah, seperti prinsip yang tadi, kalau misalnya dia molekulnya kecil, dia bakal turunnya tuh bakal cepet gitu. Dan kalau misalnya dia mukulnya lebih besar gitu, dia bakal turunnya agak lama gitu. Dan itu bakal terlihat di hasilnya. Nah, mungkin kita next. Nah, ini mungkin tadi hasil penelitiannya ini kita lihat nih, kalau misalnya, nah ini kan ada kayak agak terang terus agak gelap gitu kan cahayanya, bukan cahayanya kayak iniannya gambarannya. Nah, kalau misalnya yang terang itu tandanya itu kan dia turunnya cepat gitu, dan kalau misalnya agak gelap itu kan tandanya dia agak tersendat di waktu turunnya gitu. Nah, dari situlah kita bisa nentuin berat molekul dari proteinnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka atau bahan bacaan yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, mungkin segini aja dari saya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Sekali lagi, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu.